Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Kepala BKKBN Republik Indonesia Dr. Hasto Wardoyo SPOGK. Yang kami hormati Ketua Pimpinan Pusat Aisyah Dr. Hajah Siti Aisyah MAG. Yang kami hormati Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul Dr. Anugrah Windiasari MSc. Ketua Pengurus Daerah Ikatan Bidan Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta Ibu Sutarti SSIT BDN MPH. Direktur Utama RSU PKU Muhammadiyah Bantul Dr. Widianto Danang Prabowo MPH beserta jajaran direksi. Dan yang kami hormati, hadirin tamu undangan kami yang berbahagia. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan hari ini, hari Sabtu 5 Maret 2022, kita dapat berkumpul bersilaturahmi dalam acara peluncuran Klinik Bidan Halobid RSU PKU Muhammadiyah Bantul. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebagai ungkapan rasa hormat, rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta demi lancarnya acara pada sore hari ini, marilah kita bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Al-Quran diiramakan, amatlah merdu. Alunan irama menggetarkan jiwa insan yang di dadanya syarat akan ketakwaan. Hadirin yang dirahmati Allah, kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran surat Luqman ayat 14-15 yang akan dibawakan oleh saudari Sri Purwati Rahayuningsih SAG. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkur li wa liwalidayk ilayyal masir. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Shadaqallahul adzim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan
yang terkutuk. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada aku kembalimu. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu. Maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Maha benar Allah dalam segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya sambutan Direktur Utama RSU PKU Muhammadiyah Bantul kepada Dr. Widianto Danang Prabowo MPH, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Yang hormati Bapak Dr. Hasto Wadaya, Bapak Ketua PKK BNRI, Bapak Ibu Pimpinan Aisyah, Ibu Kabid Yankes menika, dan rekan-rekan semuanya, Dr. Irfan sebagai punggawa teman-teman dari Klinik Bidan dan rekan-rekan direksi serta Bapak semuanya. Alhamdulillah kita pada sore hari ini kita memohonkan pada Dr. Hasto nanti untuk meresmikan klinik kita, Klinik Bidan, yang utamanya dari beberapa rekan-rekan berharap mudah-mudahan nanti Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bantul bisa membantu atau bersama-sama dengan pemerintah untuk bisa mengurangi, minimal mengurangi
adanya banyak kasus angka kematian ibu dan angka kematian bayi yang di Bantul. Nanti mungkin bisa disampaikan ya, saat ini masih menduduki ranking kedua, ranking ketiga, saya lupa tadi, mungkin Bu Yankes. Dan kita juga berharap nanti klinik bidan ini kita bisa menjadi salah satu motor penggerak untuk di rekan-rekan, baik itu nanti dari rumah sakit di sekitar Bantul, rekan-rekan bidan juga di sekitar Bantul, untuk bisa membantu bersama-sama untuk mengadakan atau memaksimalkan adanya klinik bidan ini. Kemudian kita juga paham bahwa program nasional sudah memasukkan pelayanan KB di rumah sakit. Nah, harapan kami nanti dan kita juga paham bahwa BKKBN sudah beberapa juga bersurat dan sosialisasi ke kita bahwa nanti juga akan ada beberapa yang masuk di rumah sakit. Nanti mungkin Dr. Hasto bisa menyampaikan, sehingga harapan dari kami nanti kita juga bisa memberikan layanan terbaik pada masyarakat. Karena kita juga paham tadi bahwa dengan pelayanan KB di rumah sakit yang cukup baik, yang cukup memadai, itu nanti akan menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Akhirnya seperti itu. Dan kita juga mengapresiasi dari pemerintah daerah dan dari Dinas Kesehatan. Saat ini sudah ada aplikasi yang untuk ibu hamil yang sudah terkoneksi, sehingga kita bisa mengetahui posisinya ibu hamil seperti apa, sehingga nanti akan mengurangi kejadian-kejadian yang saya sampaikan tadi. Dan juga saya menginformasikan Bapak Dr. Hasto juga bahwa di PKU Bantul ini kita sudah menjadi rumah sakit rujukan Ponek, Dokter. Jadi Dr. Irfan harus rawuh kalau dapat sebelum 20 menit harus siap. Jadi itu alhamdulillah, ini Dr. Irfan salah satu tulang punggung kita di SPOG-nya, ya, karena dia siap untuk hadir. Meskipun di akhir-akhir mencari teman gitu, saya cari yang teman yang cewek gitu, saya nggak tahu nih yang bisa join. Dan alhamdulillah kita juga dibantu dengan dokter anak, dokter Umam yang juga siap membantu di rekan-rekan untuk kesehatan anaknya. Kemudian beberapa hal nanti yang juga bisa kami informasikan bahwa tadi disampaikan di pembawa acara bahwa kita juga masih dalam kondisi COVID, ya, jadi kami mohon maaf pada Bapak Ibu yang mungkin ada di Zoom, ya, bahwa kita belum bisa mengundang semuanya stakeholder terkait, ya, karena situasi dan kondisi. Dan kami juga mohon maaf nanti pada Dr. Hasto bahwa kita tidak kunjungan lapangan, ya, jadi ganti secara virtual akan kita sampaikan profil dari klinik bidan kami. Kemudian yang terakhir, kita juga alhamdulillah di PKU Muhammadiyah Bantul ini, ya, karena kita juga menjadi salah satu rujukan COVID di sisi selatan menikah. Ini kita tadi Dr. Hasto kalau sudah mirsani yang di depan itu ada gedung tambahan, itu bantuan dari Menteri PUPR dan Menteri Kesehatan, itu membuat 12 kamar untuk isolasi. Jadi di depan itu komplit untuk isolasi yang di IGD, dokter, sehingga kita siap. Makanya mukanya agak berbeda, tidak satu style dengan yang di lain-lainnya, karena itu bantuan yang datang begitu. Dan itu kalau di Jawa kita nyebutkan, kita juga heran itu, mau membuat seperti itu berapa lama? Menteri PUPR 1 bulan gitu. Wah, ini berarti bener yang Jogja betul ya, karena Cedak Prambanan akhirnya Bandung Bondowoso gitu. Kita juga kaget itu, dokter. Dan itu betul, itu hanya dikerjakan 1 bulan menikah. Dengan komplit, memang dikerjakannya full dari pagi sampai malam, pagi malam. Tukangnya cukup banyak sekali menikah. Dan mungkin vendornya juga sudah siap sehingga
untuk mengisi peralatan juga sudah ready. Dan memang yang agak ini setelah itu biasanya kita harus ada audit begitu. Nah itu alhamdulillah kita audit juga sudah lewat dari PUPR dan dari Kemenkes juga sudah lewat, alhamdulillah. Jadi itu beberapa yang bisa kami sampaikan, dan kita juga berharap nanti klinik bidan ini benar-benar bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, dan nanti mungkin dari Bapak Ibu yang ada di Zoom bisa memperhatikan atau bisa melihat nanti tayangan-tayangan dari kami, dan harapan nanti bisa menggunakan layanan dari kebidanan di tempat kita, dan ibu-ibu bidan kita sudah siap semuanya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sambutan Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul kepada Dr. Anugrah Windiasari MSc. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dr. Hasto Wardoyo, SPUGK, Kepala BKKBN Republik Indonesia. Yang kami hormati Dr. Haji Widianto Danang Prabowo MPH, Direktur Utama Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bantul beserta seluruh jajarannya. Yang kami hormati Ibu Ketua Pimpinan Pusat Aisyah. Yang kami hormati Bapak Ibu para tamu undangan yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi siang hari ini kita diberikan kesehatan, kita diberikan kesempatan sehingga kita bersama-sama dapat menghadiri acara layanan klinik bidan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bantul. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kami mohon izin mewakili Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul yang dalam hal ini beliau belum bisa ikut hadir bersama Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti peresmian luncuran layanan klinik bidan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bantul. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kami mewakili dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bantul, Bapak Direktur Utama beserta seluruh jajarannya yang telah berupaya keras untuk ikut menurunkan angka kematian ibu di Kabupaten Bantul, yang mana memang menjadi keprihatinan kita bersama. Sampai saat ini Kabupaten Bantul selalu beberapa tahun terakhir, dengan mohon maaf Dr. Hasto selaku guru kami, Kabupaten Bantul masih menempati peringkat pertama di DIY untuk yang memberikan kontribusi kematian ibu cukup tinggi. Dikarenakan jumlah ibu hamil di Kabupaten Bantul di antara 5 kabupaten kota di DIY memang cukup tinggi. Angka kelahiran bisa mencapai 14.000 satu tahun. Namun pandemi 2021 ini cukup menurun jumlah kelahiran hidupnya, yang biasanya di angka 13.000, 14.000, tahun lalu hanya sekitar 12.500. Namun yang mencengangkan, jumlah kematiannya cukup meningkat cukup drastis, yaitu ada 44 kematian selama tahun 2021 dengan 29 penyebab adalah COVID-19 dan 15 penyebabnya masih kasus maternal. Tentu ini menjadi keprihatinan kita tersendiri. Kami Dinas Kesehatan sangat membutuhkan peran serta Bapak Ibu sekalian dari seluruh jajaran fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di Kabupaten Bantul. Mari kita bersama-sama untuk menurunkan kematian ibu yang masih cukup tinggi di Kabupaten Bantul. Dengan salah satu hal yang menjadi kontribusi terjadinya kematian adalah banyaknya kehamilan-kehamilan yang seharusnya bisa dicegah, akan tetapi karena satu dan lain hal ibu ini harus hamil dan melahirkan dan ternyata cukup beresiko sehingga berdampak pada kematian ibu. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kami sampaikan sekali lagi bahwa Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bantul merupakan salah satu andalan dari kami Dinas Kesehatan, bahwa PKU adalah salah satu fasilitas pelayanan kesehatan yang mana tadi sudah disebutkan Bapak Direktur sebagai rumah sakit ponek yang mampu memberikan penanganan yang emergensi dan komprehensif.
bagi ibu hamil, ibu melahirkan, dan juga bayi baru lahir, yang mana untuk Kabupaten Bantul saat ini baru ada 4. Salah satunya adalah di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bantul. Sehingga kami berharap peran serta dari Rumah Sakit PKU ini dengan menambah layanan klinik bidan akan menambah atau meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu di Kabupaten Bantul ini, dan harapannya khususnya adalah menurunkan kematian ibu dan bayi yang masih cukup tinggi di Kabupaten Bantul. Harapan kami dengan penambahan layanan ini meningkatkan derajat kesehatan ibu dan juga tentunya mendukung pencapaian visi misi dari Bapak Bupati Kabupaten Bantul. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan, kata sambutan yang bisa kami haturkan. Harapan kami semoga ke depan klinik layanan bidan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bantul bisa memberikan kemanfaatan yang lebih besar bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Bantul, khususnya bagi ibu hamil dan ibu melahirkan. Dan tentunya harapan kita selalu diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kami akhiri, mohon maaf bila ada kalimat yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan dan arahan sekaligus meresmikan peluncuran klinik bidan Halobid RSU PKU Muhammadiyah Bantul. Kepada yang terhormat Kepala BKKBN Republik Indonesia, Dr. Hasto Wardoyo, spesialis obstetri dan ginekologi konsultan, kami silakan. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan pada kita bisa bertemu bersama-sama di tempat sini di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah di Bantul, dan insya Allah Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang tentu selalu kita teladani dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang saya hormati Ketua PP Aisyah Pusat ini, Ibu Dr. Siti yang hadir di tengah kita, dan juga segenap pengurus baik pimpinan daerah di PKU Muhammadiyah, pimpinan daerah Muhammadiyah maksud saya di Bantul, dan juga yang saya hormati Ibu Kepala Dinas Kesehatan Bantul, Kepala Bidang Ibu Dr. Anugrah, dan juga yang saya hormati Pak Direktur sejawat saya Pak Dr. Danang yang menjadi Direktur Utama Rumah Sakit PKU Muhammadiyah, juga teman saya Bu Tarti, Ketua IBI yang luar biasa, ya. Karena IBI itu merantasi, ya, di mana-mana merantasi gawe. Dan juga ada teman dari BKKBN ini, nanti biar kalau kerjasama dengan BKKBN sebagai sekretaris di sekretaris BKKBN DIY, Ibu Bu Novi, ya, Mas. Sahabat saya Dr. Irfan yang menjadi tulang punggung memaknai pelayanan kebidanan di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah, dan ibu bapak sekalian yang tidak saya sebut satu persatu. Ada yang sering WA saya, Mas Budi, ya. Pak Direktur, Pak Danang, dan ibu bapak sekalian, saya menyambut gembira, senang, alhamdulillah, karena ada inovasi yang luar biasa, Halobid Klinik Bidan. Kenapa? Karena sekarang ini bidan untuk menolong persalinan itu agak galau, ya, karena harus ada dokternya, gitu Bu Tarti, ya. Ada dokter, kemudian minimal syarat-syaratnya juga ketat sekali. Beberapa waktu yang lalu Bu Emi, Bu Ketua IBI Pusat, itu berkali-kali diskusi dengan saya bagaimana supaya bidan tetap bisa memberikan pelayanan. Oleh karena itu, klinik bidan atau Halobid ini menjadi solusi yang luar biasa. Bidan bisa praktek di rumah sakit, diayomi oleh dokter juga, kemudian bidan itu juga tetap bisa punya, bidan itu juga punya penggemar, banyak penggemarnya. Karena yang dilayani oleh Pak Irfan ini hanya Pak Danang, hanya Dr. Danang hanya
kira-kira 20% lah. Yang lainnya itu banyak dilayani oleh bidan-bidan. Sehingga sebetulnya ini kecerdasan yang luar biasa. Kalau PKU membuat outlet baru, klinik bidan, ada persalinan bidan, kemudian under supervised by dokter obgyn. Wah, sudah luar biasa. Oleh karena itu ini suatu kecerdasan. Dulu pernah ada seperti ini, namanya Partus. Nempel di rumah sakit Bethesda, namanya Partus, Pak. Kliniknya itu namanya Partus, ada di belakang itu. Larisnya luar biasa. Bidannya juga sangat percaya diri karena menginduk di rumah sakit, kalau ada apa-apa cepat bertindak. Nah, inilah solusi yang luar biasa. Oleh karena itu Pak Direktur, saya memberikan apresiasi ide yang sangat inovatif untuk mencari solusi di tengah-tengah pandemi, kemudian juga di tengah-tengah adanya regulasi yang semakin ketat ya. Ibu Bapak yang saya hormati, sekarang ini kalau kita bicara peran ya layanan ibu dan anak, tadi Dr. Anugrah sudah menyampaikan curhatnya bahwa kematiannya menjadi juara karena 44 di Bantul tahun 2021 ya, dari 100 kalau nggak salah 146 atau 40 atau 20 berapa Bu? Oh, di DIY. Oh Bantul aja ya, para tempat itu. Jadi itu cukup tinggi sekali memang, makanya jadi tadi sampaikan meskipun yang tahun 2021 yang 29 karena Covid ya, ada pandemi Covid. Ini saya kira yang kita pahami bersama. Namun demikian, yang perlu kita catat bahwa derajat kesehatan bangsa itu kan ditentukan oleh kematian ibu dan kematian bayi. Sehingga ketika kematian ibu dan kematian bayi masih tinggi, maka derajat kesehatan bangsa kita masih tercatat rendah. Ini satu hal yang penting untuk kita perhatikan bersama. Kita memang melihat negara tetangga itu yang mati hanya 6/100.000, itu iri rasanya. Kita statusnya masih 305/100.000. Itu jadi kita masih agak jauh dibandingkan Singapura yang 6/100.000 dengan 305/100.000. Ya padahal tetangga bersebelahan. Nah, makanya ini menjadi usaha yang sangat baik sekali. Bapak Ibu sekalian, pemerintah kita itu punya program namanya prioritas nasional. Jadi yang namanya prioritas itu menjadi luar biasa. Nah, ada 2 program sebetulnya, yaitu program fisik, jadi jalan, jembatan, daerah-daerah wisata ada yang menjadi prioritas, kawasan strategis namanya. Itu diberi nama proyek prioritas. Termasuk waktu saya jadi bupati di Kulon Progo ya, bandara itu proyek prioritas nasional. Meskipun uangnya suruh pinjam sendiri ke bank, tapi itu prioritas nasional itu. Tol-tol juga banyak yang menjadi prioritas nasional. Nah, sebetulnya ketika proyek-proyek fisik itu menjadi prioritas nasional, Bapak Presiden juga memberikan prioritas nasional untuk yang non fisik, untuk pembangunan manusia, revolusi mental misalnya itu. Sebetulnya hanya revolusi mental itu enggak kelihatan itu. Kemudian yang kedua, bagaimana kualitas SDM. Sebetulnya di periode 2019-2024 ini yang digenjot itu juga adalah bagaimana kualitas SDM yang unggul untuk Indonesia maju. Sebetulnya seperti itu. Salah satu keunggulannya harus sehat, harus berkualitas. Tadi Dr. Irfan menyampaikan pada saya di Bantul masih ada yang G9 dok, ada yang G10 itu. Saya juga kaget, di Bantul kok masih seperti zaman saya dulu waktu lahir ya. Itu masih kuantitas. Tapi di DIY ini Bapak Ibu sekalian, TFR itu rata-rata Pak Irfan sudah 2,0 sekian. Memang sudah cukup rendah. Ada yang G10 tetapi ada yang infertil, ada yang hanya anaknya 1, sehingga rata-ratanya 2,0 sekian. Tidak sampai 2,1. Di Jawa Tengah juga sekarang ini sudah 2,0 sekian. Di Jawa Timur 2,2 dan seterusnya. Jadi di Jawa alhamdulillah rata-rata sudah rendah, tapi 1-2 masih ada yang tadi 10, 9 itu. Nah, oleh karena itu kuantitas sudah alhamdulillah lumayan teratasi. Kemudian sekarang ini kualitas harus bagus.
kualitas harus bagus. Karena bonus demografi itu dependensi rasio penduduk yang bekerja dibandingkan yang tidak bekerja, dugaannya tahun 2025 100 banding 41. 100 yang bekerja, 41 yang tidak bekerja tapi harus dibiayai karena tua, karena balita. Ternyata Bapak Ibu sekalian itu maju ternyata. Tidak di tahun 2025, hari ini di 2020 ternyata sudah 41 angkanya. Jadi window opportunity, peluang untuk mendapatkan bonus demografi itu maju. Dan DIY akan lebih nutup lebih cepat. Mungkin tidak sampai tahun 2035 sudah aging population. Sehingga kita akan mendapatkan limpahan usia-usia tua dan dependensi rasionya kecil. Itu sekarang ini ya. Saya khawatir nanti tahun 2035 dependensi rasio sudah besar. Sehingga kesempatan untuk sejahtera sudah kecil. Itulah makanya kemudian kualitas SDM itu harus betul-betul harusnya kalau ada proyek prioritas nasional maka membangun manusia itu super prioritas. Ya melebihi yang jembatan yang prioritas, bandara prioritas, makanya kemudian kesehatan ini prioritas super prioritas, mencegah stunting non sewu juga super prioritas. Nah itulah Bapak Ibu sekalian, makanya kami sangat senang sekali menyambut baik sekali ide yang luar biasa dari Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bantul. Dan saya kemarin dari NTT, saya kemarin masih di NTT, saya di WA Pak Budi itu, bagaimana Pak ini pasti bisa ya Pak? Itu, wah, saya nyari pesawat Pak, nyari pesawat yang turun Jogja nggak ada Pak. Jadi saya terbang ke Surabaya dulu, terus tadi malam ke sini ya. Alhamdulillah bisa sampai sini. Pokoknya kalau yang memanggil itu Muhammadiyah atau PKU pasti saya sempat-sempatkan lah insya Allah. Terima kasih. Di mana-mana. Karena anak-anak saya pun juga sekolahnya di Muhammadiyah semua, jadi saya itu juga bagaimana ya ikatannya itu kan. Saya kemana-mana diajak Pak Muhajir, Pak Menteri PMK, Prof Muhajir, PPP Pusat. Kalau kemana-mana pasti mampir di pengurus daerah itu selalu di daerah mana kemarin di Sulawesi, di Kalimantan selalu begitu. Sehingga kami juga ikut banyak belajar dengan beliau bagaimana ngesui pelayanan-pelayanan di daerah, itu sangat penting. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, sedikit saya melanjutkan tentang kualitas SDM itu. Di samping angka kematian ibu dan kematian bayi yang masih tinggi, kita berjuang untuk menurunkan, dan kami terima kasih sekali kepada Pak Direktur Pak Danang yang kontribusi untuk Bantul. Mudah-mudahan di tahun-tahun depan kalau sudah nggak ada pandemi ya kematian ibu ya zero maternal mortality lah ya. Paling tidak itu ada zero preventable maternal mortality. Jadi ada yang preventable sebetulnya. Memang ada yang unavoidable yang tidak bisa dihindari. Tapi niat kita itu zero preventable maternal death. Ya. Kemudian juga zero unmet need itu penting. Makanya kenapa ada orang yang sebetulnya pingin KB tapi tidak terlayani, sehingga kita mengikrarkan zero unmet need. Ya. Jangan sampai ada orang yang pingin KB tapi tidak terlayani. Oleh karena itu BKKBN itu membuat kerjasama dengan semua rumah sakit, baik negeri maupun swasta, dengan semua vaskes, baik vaskes yang sifatnya negeri maupun swasta, baik bidan praktek swasta mandiri maupun yang lainnya. Ini kami buka keran ya. Saya membuat perka begitu, membuka keran lebar-lebar, semua obat juga bisa dikirim ke swasta maupun ke negeri, tidak hanya ke puskesmas, dan asalkan ada MOU dengan BKKBN atau Dinas KB setempat. Ya. Jadi saya kira itu bagian dari kemudahan. Saya membuat perka seperti itu dan saya mintakan persetujuan pada Pak Presiden, karena dulu perkanya itu permen dan perkanya itu hanya boleh ke klinik negeri Pak, puskesmas, rumah sakit negeri gitu, banyaknya begitu. Tapi alhamdulillah ada Pak Pratek juga sehingga disetujui, didukung gitu. Kemudian akhirnya sudah di ACC. Nah oleh karena itu mulai sekarang ini ada Bu Novi dari BKKBN DIY. Kalau PKU Muhammadiyah membutuhkan alat apa saja, alat kontrasepsi apa saja, akan kita cukupi Pak Irfan. Ya tinggal minta saja. Kalau tidak dicukupi sebut nama saya 3 kali. Ya enggak lah ya. Tapi ini guru saja. Tetapi karena alat kontrasepsi cukup, pada dasarnya cukup. Mau IUD, mau implan, mau apa yang lainnya cukup. Kemudian
Pak Direktur, Pak Danang, dan juga Bu Anugrah, saya itu untuk pasca persalinan itu ada susuk yang 1 batang. Dulu 1 batang itu hanya swasta, dalam arti hanya prinsipal swasta yang menyediakan, kemudian BKKBN tidak menyediakan. Sekarang BKKBN juga membeli yang satu batang, kemudian kita kasihkan gratis kepada klinik-klinik yang memerlukan, ya, yang 1 batang. Sehingga kalau seandainya Dr. Irfan mau pasiennya partes, langsung dipasang susuk 1 batang, habis itu pulang sudah insya Allah 3 tahun sudah tidak hamil lagi. Nah ini besok kalau 3 tahun baru dilepas. Ya ini saya kira memudahkan, dan 1 batang itu tidak pakai pisau ya Bu Tarti ya. Jadi tinggal karena tajam tinggal ditusukkan saja sudah masuk gitu. Kalau yang 2 batang lebih kan masih pakai pisau. Jadi seolah-olah dilukai. Kalau ini enggak. Jadi yang misalkan melahirkan bawah dijahit terus lengannya ditusuk seperti hanya disuntik aja set 1. Sudah untuk 3 tahun. KB pasca persalinan. Nah ini ya untuk pasca persalinan susuk 1 batang, 2 batang juga boleh sebetulnya, dan ini memudahkan, mengenakkan. Bagi yang kalau diklaim ke BPJS sulit, Pak Direktur, kami sudah menyediakan anggaran Rp100.000 untuk mengganti masangnya tadi, untuk jasa medisnya tadi. Kami anggarkan Rp100.000, tinggal diambil di Kepala Dinas KB-nya Bantul. Kepala Dinas KB sinten ya? Bu Sri Nuryani, ya, Bu Sri Nuryani yang bertanggung jawab anggaran dari BKKBN sudah ditempatkan di Dinas KB di kabupaten, sering tidak terserap. Ya, dan kita menempatkannya, Bu Novi apal mboten ya, berapa miliar itu mungkin apalnya. Di Bantul misalnya kurang lebih untuk BOKB-nya. Sekitar 5 miliar 1 tahun. Ya, untuk pelayanan ini, pelayanan itu, ya untuk susuk, untuk IUD, untuk implan, untuk yang non fisik lah, non fisik. Nah itu kami menyediakan anggaran Bapak untuk supaya kalau klaim ke BPJS sulit ya sudahlah diklaim saja ke OPD atau Dinas KB. Jadi swasta negeri sama ya bisa, tinggal nanti Ibu Kepala Dinas yang ngatur bahwa ini kegiatannya adalah bagian dari baksos, karena kita itu biasanya ada bulan bakti, kemudian itu dimanfaatkan sebaik-baiknya. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, dan yang paling akhir memang BKKBN juga mengemban amanah untuk Perpres nomor 72 tahun 2021 supaya menurunkan stunting menjadi 14% di tahun 2024. Alhamdulillah di DIY ini sudah mendekati, karena angkanya pinten Bu Novin ya, sudah 17,3%. Di Bantul pinten? Ya, berapa Bu? 9%. Jadi saya kira alhamdulillah. Jadi saya nderek titip karena stunting itu pasti pendek, meskipun pendek itu belum tentu stunting ya. Tapi orang yang stunting itu pendek, intelektualnya kurang, kalau besok hari tua sentral obes, gemuk seperti saya ini tapi di tengah gemuknya ya seperti saya ini, tapi pendek gitu. Ya, kemudian mudah sakit kencing manis, tekanan darah tinggi, stroke, serangan jantung, gangguan metabolik, dan cardiovascular disease. Itulah orang stunting. Jadi orang stunting itu ruginya pendek, yang kedua tidak cerdas, yang ketiga hari tuanya mudah bodoh gitu. Nah, mudah sakit, maksud saya hari tuanya mudah sakit. Nah, kalau seperti ini maka kualitas SDM tidak unggul, sehingga akhirnya window opportunity bonus demografi tidak bisa dipetik. SDM menjadi beban pembangunan, bukan menjadi modal pembangunan. Ini masalah yang seriusnya begitu. Nah, secara nasional sekarang masih 24,4%. Ya. Kemudian yang berikutnya, sebab stunting ini kan sebetulnya 3 Bapak Ibu sekalian. Yang satu itu adalah dia suboptimal nutritional, jadi nutrisinya tidak optimal. Dari 0 sejak konsepsi sampai 1000 hari kehidupan. Jadi 1000 hari kehidupan itu sebetulnya dalam rahim itu 280 hari, ditambah di luarnya tinggal 720 hari. Waktunya sedikit sekali, hanya sampai umur 2 tahun. Kemudian yang kedua, suboptimal health. Jadi kalau tidak imunisasi, tidak kemudian sakit-sakitan di usia 1000 hari, maka masa depannya menjadi stunting.
Dan kemudian yang satu adalah karena parenting yang tidak baik. Kadang-kadang kita sebagai orang tua sering berkelahi dengan anaknya, tapi nasihatnya para ustadz, para ulama, didiklah anak cucumu sesuai dengan zamannya, karena dia tidak dilahirkan di zamanmu. Itu nasihatnya, sehingga kita itu diminta untuk mengalah sedikit kalau dengan anaknya itu. Meskipun tidak boleh ngujo, tetapi anak itu rupanya tidak boleh, orang tua yang harus mendowngrade. Maka kalau kita menasihati anak, harus di meja makan biar gembira. Setelah gembira baru dikasih nasihat. Atau di mobil itu juga ngobrol-ngobrol dalam suasana gembira. Itulah ya, parenting itu menjadi penting. Spacing, jarak birth to birth interval juga menjadi penting. Di dalam Al-Quran 30 bulan, WHO menetapkan 36 bulan, sehingga jarak antara Al-Quran dan WHO tidak jauh. Ya, kalau seandainya sudah mengikuti Al-Quran 30 bulan, menurut saya sudah bagus. Ya, sudah bagus itu. Jaraknya 30 bulan sudah bagus. Menyusui 24 bulan, oh sudah bagus banget itu. Dalam Al-Quran juga 24 bulan. Sehingga sing pendak mana itu terlalu ya, kalau harusnya betul-betul tidak mengindahkan Al-Quran juga itu kan, tidak membaca, menyusui dan seterusnya. Dan kalau kita lihat masalah nutrisi tadi yang menjadi penting, nanti mudah-mudahan di klinik bidan ini juga, Halo Bid ini juga mendampingi ibu hamil dan bagaimana nutrisinya. Kami dalam waktu dekat akan melonceng dan mewajibkan, ini inisiatif dari BKBN, semua orang yang mau nikah 3 bulan sebelumnya harus periksa dulu, terutama calon istrinya. Harus periksa tinggi badan, berat badan, lingkar lengan atas, dan HB. Selemah-lemahnya iman ya HB saja lah. Tapi kalau seandainya nggak punya kemampuan yang tinggi-tinggi tos dan sebagainya, enggak mampu ya HB ya. Karena sekarang 37% remaja putri itu anemi ya. Saya kemarin pulang dari NTT, di sana meriksa, dilapori pemeriksaan satu kecamatan remaja putri yang mau nikah, ternyata yang anemi 68%. Masya Allah, luar biasa. Nah itulah Bapak Ibu sekalian, makanya 3 bulan sebelumnya periksa HB. Saya selalu cerita, kenapa 3 bulan, saya dikeroyok sama, kenapa 3 bulan harus nikah, ini gimana nanti, terus kalau nggak periksa apa nggak boleh nikah? Boleh nikah, tapi ayolah kita itu memikirkan prekonsepsi, jangan hanya prewedding saja. Wah, ya Pak Danang, Pak Direktur, kalau prewedding itu kan foto sana, foto sini, habisnya banyak, itu puluhan juta, bahkan ratusan juta. Tapi prekonsepsi blas nggak pernah dipikirkan. Padahal prekonsepsi non sewi, Bapak, murah sekali, cuma tinggi badan, berat badan, lingkar lengan atas, tambah HB ya kalau bisa lain-lainnya alhamdulillah. Tapi kalau tidak itu saja, body mass index-nya udah ketahuan. Kalau body mass index-nya kurus sekali, mungkin kurang dari 19 ya berarti kurus sekali, ya lebih baik nikah boleh, tapi hamilnya agak ditunda dulu sedikit, digemukkan dikit, lingkar lengan atasnya masih belum sampai 23, karena sekarang sering mau nikah malah diet itu dari selangsing-langsingnya, terus kurang kalori protein itu, akhirnya terus malah waktu hamil plasentanya tipis, ini Dokter Irfan ahlinya, hamil plasentanya tipis, bayinya kecil, ya, karena defisiensi vitamin D, HB-nya rendah, kemudian intrauterine growth retardation. Nah, ini yang menjadi momok kita semua. Hari ini Pak Irfan, yang lahir prematur itu 29,5% di seluruh Indonesia. Kemudian yang lahir panjang badannya kurang dari 48 cm itu jumlahnya 22,6%. Ternyata yang lahir panjangnya kurang 22,6 cm bareng wis dipelihara 6 bulan yang sesuai dengan tinggi badan umurnya malah yang enggak sesuai naik menjadi 23% dari 22. Setelah dipelihara 1000 hari kehidupan naik menjadi 37%. Jadi banyak bayi-bayi yang selama lahir dirawat itu kurang terawat dengan baik. Kurang protein, asupan protein. Inilah situasi yang memang real di depan kita, sehingga perhatian kita itu penting sekali. Sekarang kan banyak yang ya kalau anaknya rewel mie cilok gitu aja ya, cilok, padahal enggak ada proteinnya. Ya saya itu meskipun tinggal di Pocek, Kulon Progo sana dulu waktu kecil ya mangan laron, mangan walang. Kalau Pak Danang ini sudah generasi, Pak Direktur ini sudah generasi muda, sudah bergizi dari Klaten, udah makan sate kambing. Pak Irfan apa itu anak dokter spesialis kebidanan, pasti nasibnya paling enggak Kentucky gitu ya. Saya itu Bapak Ibu sekalian,
ya laron, ya jongkang, ya gangsir itu. Yang di waktu kecil ya, alhamdulillah jadi nggak stunting juga ya. Nah itulah makanya sebetulnya mencegah stunting itu pre-weddingnya agak dikurangi sedikit ya, sebagian untuk pre-konsepsi. Merokok itu sangat mempengaruhi kualitas sperma. Malah di Kulon Progo saya tidak ada, atau Balu rokok tidak ada. Itu pikiran saya juga, karena saya dulu di Permata Hati itu kalau lihat sperma yang jelek, gerakannya nggak jelas. Kalau kan di bayi tabung itu kan pekerjaannya melihat sperma yang mau ditemukan dengan telur, Mas Irfan ini tahu. Pekerjaan saya kan itu, Pak Danang dari Pak Direktur. Jadi kalau ini spermanya kok, sperma yang bagus kan good action lurus, set, itu langsung nabrak telur, des, 20 juta 1 cc, Pak Irfan tahu. Yang masuk cuma 1 ya. Terus yang lainnya yang 19 juta kan tepuk tangan di luar gitu. Mati, terus langsung menempel di zona pelusida di luarnya telur, terus menyuburkan terus akhirnya yang jadi, yang masuk 1 itu jadi. Itulah luar biasa. Allah menciptakan hukum sunatullah itu 1 masuk, lainnya mati, kemudian akhirnya menyuburkan. Jadi 1 jadi, yang 19 juta itu mendukung yang jadi. Kalau pilkada enggak gitu loh. Ya. 1 jadi, yang enggak jadi kerecoki gimana? Nah, karena apa? Dia tidak melihat demokrasi ala sperma. Demokrasi ala sperma ini. Artinya hukum sunatullah itu seperti itu. Allah. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian, sehingga sperma harus bagus. Ternyata perokok itu yang sering sama, loh ini kok spermanya kok geleng nggak mau nembus sel telurnya. Akhirnya dipegang tuh, kalau di Permata Hati kita pegang pakai pinset, disedot itu langsung tusukkan, des itu. Akhirnya terjadi fertilisasi, pembuahan. Dipaksa lah, intracytoplasmic sperm injection, ditusukkan, dipaksa. Ini spermanya siapa yang geleng-geleng setelah ditusuk? Perokok. Ya, jadi kalau perokoknya berat itu spermanya nggak jelas, tengok kanan, tengok kiri, tengok. Beda yang tadi, yang sehat. Nah itulah makanya kemudian kita pre-wedding tadi juga tidak hanya untuk ibu-ibu, tetapi juga untuk bapak-bapak. Dan kemudian persiapan hamil, dan saya bersama teman-teman Tembakau Control Center dari Universitas Muhammadiyah keliling kemana-mana untuk mensosialisasi kampanye tembakau kontrol. Dan di Jogja ini pusatnya ada di Universitas Muhammadiyah. Inilah satu yang juga diperjuangkan oleh Muhammadiyah, bagaimana mengurangi toksik dan sekaligus juga menyehatkan, dan juga pemborosan Bapak Ibu sekalian. Karena banyak yang anaknya stunting dikasih bantuan 500.000 sebulan, bapaknya ngerokoknya 600.000 sebulan. Ini repot sekali. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, demikian yang beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Saya kira kami senang sekali, kami mendukung, dan secara kelembagaan BKKBN nanti bisa bekerja sama dengan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah, dan saya berharap nanti ada PKBRS-nya di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah. Saya kira ini ada Pak Direktur, Pak Dr. Danang, dan ada Pak Dr. Irfan, ada Bu Bidan, Bu Tarti, dan kawan-kawan yang kemudian bisa membuat PKBRS, kebutuhan alat dan obat bisa disampaikan kepada BKKBN. Seandainya membutuhkan laparoskopi pun juga bisa disampaikan, mungkin bisa kita rencanakan untuk penganggaran tahun-tahun yang akan datang. Kalau seandainya nanti Dr. Irfan sudah ingin aktif untuk misalnya tubektomi dengan laparoskopi, ya kami sangat mendukung untuk kegiatan-kegiatan tersebut. Dan seizin Bapak Ibu sekalian, maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Klinik Bidan Halubid RSU Muhammadiyah PKU Muhammadiyah di Bantul secara resmi kita resmikan. Ya, semoga Allah SWT memberikan kemudahan kepada kita semuanya, dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mohon berkenan Ibu Ketua Pimpinan Aisyah, Ibu Kabid Dinas Kesehatan Bantul, Dr. Danang, dan Dr. Irfan selaku, monggo Dr. Irfan juga untuk pemotongan. Nggih. Monggo langsung naik di atas panggung. Bapak Ibu dipersilakan untuk berdiri. Kita saksikan bersama pemotongan pita sebagai lambang diresmikannya Klinik Bidan Halubid RSU PKU Muhammadiyah Bantul.
Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Kita berikan aplaus yang meriah. Terima kasih Bapak Ibu. Dilanjutkan untuk foto sudah. Foto bersama terlebih dahulu Bapak Ibu. Dan hadirin dipersilakan duduk kembali. Silang. Ya. Setelah resmilah sudah, klinik bidan mulai hari ini bisa melakukan pelayanan kepada ibu-ibu serta masyarakat Bantul dan sekitarnya. Ya. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu. Kami persilakan untuk kembali ke tempat. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, bidan adalah sosok wanita mulia, anggun, penuh kasih dan sayang. Tutur sapanya yang santun, menenangkan hati siapapun yang mendengarnya. Selanjutnya marilah kita saksikan tayangan video profil klinik bidan Halobit RSU PKU Muhammadiyah Bantul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di awal tahun 2022, RSU PKU Muhammadiyah Bantul kembali membuka layanan baru, Klinik Bidan Halobit, yang dipersembahkan oleh Bidan PKU Muhammadiyah Bantul. Layanan berupaya memberikan kemudahan kepada masyarakat, terutama ibu hamil dan ibu muda, untuk bertanya dan berkonsultasi seputar kesehatan ibu dan bayi. Upaya Bidan PKU Bantul agar dapat lebih meningkatkan peran dalam upaya menekan angka kematian ibu dan bayi. Bidan PKU Bantul juga ikut berperan dalam memberikan edukasi program KB pilihan untuk bunda agar terwujud extraordinary family. Klinik Bidan Halobit tampil dengan layanan yang lebih lengkap, aman, dan nyaman. Dengan tenaga-tenaga bidan yang handal yang mengedepankan pelayanan profesional dan berkualitas. Klinik Bidan memberikan pelayanan ANC bagi ibu hamil mulai trimester 1, trimester 2, dan trimester 3. Pelayanan nifas, pemeriksaan bagi ibu sehabis melahirkan untuk mengetahui kondisi kesehatan ibu. Memberikan pelayanan KB, baik KB suntik, KB IUD, dan KB implan, serta pelayanan konseling dan edukasi KB. Manajemen laktasi, memberikan pelayanan konseling dan edukasi laktasi, serta pelayanan pijat oksitosin, agar ibu dapat memberikan ASI pada bayinya secara benar dan tepat. Yoga prenatal, memberikan pelayanan kebugaran fisik, kenyamanan hati, dan pikiran bagi ibu hamil, serta persiapan jelang persalinan. Home care bidan, petugas akan melakukan kunjungan rumah, guna memantau perkembangan kesehatan ibu dan bayi setelah melahirkan dari rumah sakit. Klinik Bidan Halobit berkomitmen memberikan pelayanan yang terbaik menuju terwujudnya peningkatan derajat kesehatan bagi ibu dan bayi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi tayangan video profil bidan RSU PKU Muhammadiyah Bantul. Bapak Ibu tamu undangan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Acara selanjutnya sepatah dua patah kata dan doa yang akan dipimpin oleh Ibu Ketua Pimpinan Pusat Aisyah kepada Ibu Dr. Hajah Siti Aisyah MAG. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matis sihhah wal afiyah wassalamah wassa'adah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ila yaumil qiyamah. Yang kami hormati Bapak Dr. Hasto Wardoyo, SPOGK, Kepala BKKBN Republik Indonesia. Terima kasih atas perkenannya. Tadi sudah meresmikan, menghadiri, memberikan arahan. Ya. Saya merasa dapat kuliah langsung ya, tentang KB. Yang kami hormati, terima kasih sekali. Yang kami hormati
Dr. Widianto Danang Prabowo MPH, Direktur Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bantul, beserta segenap jajarannya. Mohon maaf yang kami hormati Ibu Dr. Anugrah, Kepala Bidang Kesehatan, Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul. Ada Ibu dari IBI ya. Insya Allah IBI sudah sering dengan Aisyah ya Bu ya, dengan Universitas Aisyah Yogyakarta. Yang kami hormati ini ada ibu-ibu pimpinan daerah Aisyah daerah Bantul, dan juga ada bapak-bapak dari pimpinan daerah Muhammadiyah, serta para hadirin yang mengikuti acara ini lewat Zoom yang kami muliakan, rahimakumullah. Alhamdulillah kami haturkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sore yang cerah, sore yang menyenangkan. Allah memberikan kita kesehatan, keselamatan, dan insya Allah sehat lahir batin dan kebahagiaan, kesyukuran. Pada sore hari ini kita bisa bersama-sama mengikuti peluncuran ya, layanan klinik bidan Halobid Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bantul. Rasa syukur kami haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kesyukuran bisa hadir dan juga kesyukuran, dan kami berikan selamat Pak Dokter bahwa Rumah Sakit PKU ini telah mengembangkan, tadi sudah disampaikan begitu panjang lebar oleh Dokter Hasto tentang pentingnya klinik kebidanan ini. Kami memamitkan Ibu Ketua Umum Pimpinan Pusat Aisyah yang beliau tidak bisa hadir sendiri bersama kita, sehingga memberikan amanah kepada saya untuk menyampaikan rasa syukur kami. Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, rahimakumullah, tadi Dokter Hasto sudah menyampaikan ya, kami sudah lama Bapak mengikuti dinamika Bapak, perjuangan Bapak dalam perhatiannya terhadap kepentingan perempuan, termasuk ini kan fitrah ya, fitrah perempuan ini adalah kemuliaan perempuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aisyah insya Allah dengan BKKBN insya Allah seluruh Indonesia Pak, kami mendapatkan laporan dari ibu-ibu ini kerjasama dengan BKKBN ya, karena sejak lama ya memang Aisyah punya komitmen terhadap masalah-masalah kesehatan, khususnya masalah KB. Bagi Aisyah KB sudah selesai, dalam arti sudah tidak ada perbedaan paham, ada G9 atau gimana tadi ya Bu. Ya, ini kan juga termasuk keprihatinan kita bersama ya. Yang pertama yang ingin kami haturkan, kami merasa bersyukur ya Pak Dokter, bahwa kalau kita lihat sejarah ini kan keterlibatan ibu-ibu Aisyah, dulu kan juga klinik nih kalau nggak salah ya, klinik kebidanan juga, kemudian dari Rumah Sakit PKU, sekarang PKU justru meluncurkan klinik ya. Ini adalah sebenarnya program, kalau tadi pemerintah punya program prioritas ya, kami juga ada program prioritas, antara lain juga berkaitan dengan fitrah perempuan. Betul, kami kami membantu pemerintah ya. Kami juga punya Aisyah ini punya rumah sakit Aisyah, punya klinik juga di samping Muhammadiyah. Jadi ada rumah sakit Muhammadiyah, ada rumah sakit Aisyah. Perguruan tinggi juga ada perguruan tinggi Muhammadiyah, ada perguruan tinggi Aisyah. Bahkan perguruan tinggi Aisyah sebagian besar itu semuanya punya prodi kesehatan, khususnya kebidanan ini ya, sehingga program-program berkaitan dengan masalah kebidanan ini merupakan perhatian kami. Betul tadi 1000 hari Pak ya, Qoriah tadi kan sudah menyampaikan betapa perjuangan seorang ibu, jihad seorang ibu, yang ini fitrah yang diberikan oleh Allah, kemuliaan seorang ibu, bahwa tadi wasiat Allah untuk berbuat birrul walidain, berbuat ihsan di surat Al-Ahqaf itu kepada kedua orang tua, alas pertimbangannya apa? Ya kondisi ibu.
Kalau tadi surat Luqman mengatakan wahnan ala wahnin, ya Pak Dokter, Bu Bidan, gimana sejak awal seorang ibu ketika hamil kan lemah, bertambah lemah. Tapi gimana kondisi lemah ini kan Bu Bidan yang amat sangat tahu. Sehingga tidak boleh sebenarnya seorang ibu ketika hamil itu dalam keadaan lemah. Ya harus diupayakan, maka bidan itu sebenarnya ada maras bidan Aisyah Pak Dokter ya. Maras bidan Aisyah antara lain itu bidan Aisyah prajurit Allah, bayangkan ya. Jadi bidan Aisyah itu prajurit Allah, tentara Allah, pejuang. Untuk apa? Melayani, berjihad agar supaya perempuan yang hamil itu fitrahnya wahnan ala wahnin. Surat Al-Ahqaf malah tadi Bapak menyampaikan 30 bulan ya. Kondisinya apa? Wa wada'athu kurha wa hamluhu kurha wa wada'athu kurha. Hamil itu resikonya berat ya. Melahirkan juga demikian. Wa hamluhu wa fisaluhu salatuna syahran. Betul itu. 30 bulan ini adalah masa-masa kritis yang memang harus benar-benar diperhatikan. Karena itulah Aisyah, saya kalau membaca sejarah ya Allah menggambarkan para ibu-ibu Aisyah generasi kita sebelumnya, Muktamar tahun 63 ternyata mereka terinspirasi ayat tersebut. Sehingga kalau Kiai Dahlan membaca Ali Imran 104 mendirikan Muhammadiyah, membaca An-Nahl 97 mendirikan Aisyah, yang sekarang sudah tahun ini Muhammadiyah akan 110 tahun. Ya, maka ibu-ibu Aisyah berpikir bagaimana menginstruksikan di seluruh Indonesia untuk mendirikan klinik ya, klinik bersalin. Itu ya terinspirasi oleh Al-Qur'an itu. Sehingga faham agama mestinya ini mendorong untuk memberikan layanan-layanan kesehatan, dan insya Allah kami senantiasa sinergi kerjasama dengan pemerintah ini. Oleh karena itu sekali lagi nanti insya Allah Pak Dokter Kedanang, Pak penanggung jawabnya bersama Ibu Bidan dan seterusnya, insya Allah ini ibu-ibu Aisyah bisa jadi kader Pak ya, kader kesehatan yang nanti akan bisa juga memberikan layanan, memperhatikan ya. Kalau tadi kan ada home care itulah ya. Ya mungkin di mana kalau kita kan punya ranting di grassroots yang paling bawah, sehingga ibu-ibu ketua PRA, pimpinan ranting Aisyah, majelis kesehatan dengan cabang harus tahu persis bahwa di lingkungannya ada ibu hamil ya. Karena itu maka amati, ikuti, sambungkan dengan kita punya klinik ya, klinik yang nyaman ini. Tapi insya Allah ya Pak Dokter, yang nyaman ini juga dinikmati ya oleh ibu-ibu memang yang dengan suasana nyaman, tapi juga masih bisa dinikmati bahwa ibu-ibu yang di desa di pelosok sana bisa juga untuk menikmati ini. Sehingga inilah misi spirit dari Al-Ma'un ya, spirit dari Al-Ma'un itulah merupakan bagian dari jihad kita. Sekali lagi kami haturkan terima kasih, dan insya Allah ini ada Ibu Ketua PDA Rawuh Pak Dokter nanti bisa ini kita di Bantul ini, sehingga tadi Bu Kepala Dinas keprihatin sekali tadi saya nyun preso ya Allah, seorang ibu dan hamil kena COVID gitu kan jihad luar biasa para pelayan kesehatan. Tapi kalau sudah diupayakan sedemikian rupa kemudian wafat, ya itulah syahid. Tapi jangan biarkan para ibu itu meninggal ketika hamil, enggak boleh, harus diupayakan. Itulah jihad para prajurit bidan ini ya. Itulah satu tugas yang amat sangat mulia. Insya Allah kami di Aisyah juga membekali para mahasiswa kita di bidan, bahkan kita sudah punya S2 Pak Dokter Unisa kita di sini, Universitas Aisyah S2 program kebidanan, sehingga para calon-calon dosen itu kuliah di tempat kami. Itulah salah satu dari kontribusi kami Aisyah yang menurut perhitungan Hijriah 28 Rojab kemarin ya, pas hari libur itu usia kami 108 tahun dalam perhitungan Hijriah. Nah, sejak awal juga sudah jadi perhatian dari Kiai dan Nyai Dahlan.
Demikian yang dapat kami haturkan untuk menghantarkan rasa syukur ini. Marilah kita bersama-sama menghantarkan mohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah diawali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim, dengan asma Allah, Allah yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Penyayang. Allah lah yang memberikan kekuatan kepada kita semua, memberikan kekuatan kepada Al-Usrah Al-Kabirah, keluarga besar dari Rumah Sakit PKU Bantul. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Astaghfirullah, 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 astaghfirullahalazim lana wa liwalidaina wa li ashabil huquqi alaina wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ya Tuhan kami semua mohon ampunan-Mu ke hadirat Engkau. Limpahkanlah ampunan-Mu kepada kami semua, kepada kedua orang tua kami, kepada para pemimpin dan pejabat kami, kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah yang menguasai seluruh jagat raya ini, Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Ya Allah, kami mohon kehadirat-Mu. Bimbinglah kami semua ya Allah, agar kami senantiasa berzikir kehadirat-Mu. Kami menyadari kehadiran-Mu membersamai kami semua, khususnya para keluarga besar PKU Muhammadiyah Bantul ini. Ya Allah, bimbinglah kami semua agar kami senantiasa mensyukuri seluruh nikmat-Mu, nikmat yang telah Engkau limpahkan kepada kami, khususnya nikmat yang Engkau limpahkan kepada keluarga besar Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bantul ini. Dan mudah-mudahan bertambah baik amal ibadah kami, bertambah baik layanan-layanan kami untuk kemanusiaan. Ya Allah, ya Tuhan kami semua mohon ridha-Mu dan surga-Mu, dan kami mohon ya Allah, mohon perlindungan dari murka-Mu dan dari siksa neraka-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami semua petunjuk, khususnya kepada seluruh keluarga besar Rumah Sakit PKU Muhammadiyah ini. Berilah mereka bimbingan, petunjuk, ketakwaan, keperwiraan dan kecukupan, kekuatan dalam menunaikan amanah untuk memberikan layanan kesehatan dan kemanusiaan. Allahumma aslih lana dinana alladzi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Ya Allah, ya Tuhan kami, baguskanlah agama kami, karena agama itulah fondasi dan pokok seluruh urusan kami. Baguskanlah dunia kami, karena di dunia ini kami hidup. Baguskanlah akhirat kami, karena di akhirat nanti kami akan kembali. Ya Allah, jadikanlah kehidupan kami di dunia ini penuh dengan tambahan-tambahan kebaikan, dan jadikanlah kematian kelak kami lepaskan dari segala macam keburukan.
Allahumma afina fi badanina, Allahumma afina fi sam'ina, Allahumma afina fi basarina, Allahumma inna na'udzubika minal kufri wal faqri wa na'udzubika min adzabil qabri, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah, sehatkanlah badan kami. Ya Allah, sedekatkanlah pendengaran kami. Ya Allah, sehatkanlah penglihatan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami semua mohon kehadirat-Mu dari kefakiran dan kekufuran dan pedihnya siksa. Ya Allah, tiada Tuhan selain Engkau, Maha suci Engkau, sesungguhnya kami termasuk orang-orang yang zalim. Ya Allah, kami mohon kehadirat-Mu, jadikanlah amal usaha Muhammadiyah ini, rumah sakit PKU Muhammadiyah ini menjadi rumah sakit yang penuh barokah, yang mubarakan, nafi'an, rahmatan li jami'il insan fid dini wad dunya wal akhirah. Menjadi rumah sakit yang penuh barokah, yang maju, yang membawa manfaat, membawa rahmah bagi dunia kemanusiaan, bagi rahmah seluruh alam. Waja'al usratal kabirah fi mustashfa PKU Muhammadiyah. Jadikanlah keluarga besar rumah sakit PKU Muhammadiyah ini ahlal khair wa ahlal ilmi wa ahlal qur'ani wa ahla min ibadika shalihin wa ahla min ibadika syakirin wa ahla min ibadika sabirin wal mutawakkilin wa ahla min ibadikal mujahidin wa ahla min ibadikal mukhlisin wa ahla min ibadikal muflihin fid dini wad dunya wal akhirah. Ya Allah, jadikanlah keluarga besar ini menjadi hamba-Mu yang senantiasa menebar kebaikan, hamba-Mu yang senantiasa membaca, tadabbur dan mengamalkan Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, hamba-Mu yang senantiasa bersyukur ketika mendapat nikmat dari-Mu, namun hamba-Mu yang senantiasa sabar, tabah, kuat dalam menghadapi segala tantangan yang penuh risiko serta bertawakal, hamba-Mu yang senantiasa berjihad, berjuang melayani kesehatan dan kemanusiaan, hamba-Mu yang senantiasa beruntung, sukses, bahagia, kebaik hidupnya baik di dunia maupun di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami haturkan, kurang lebihnya mohon maaf. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia, dengan berakhirnya doa, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara peluncuran Klinik Bidan Halubid RSU PKU Muhammadiyah pada sore hari ini. Kami sampaikan terima kasih atas perhatian dan kehadirannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.